Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya akan review lagi HP iPhone 6 di tahun 2022. Kira-kira sih masih layak nggak dipakai di 2022? Kita simak videonya berikut ini. Pertama yang akan kita bahas adalah bagian depannya. iPhone ini memiliki layar 4,7 inci dengan bezel yang lumayan tebal di bagian atas dan di bagian bawahnya. Andai saja layarnya lebih besar 5,4 inci kayak iPhone 13 mini pasti lebih worth it. Sayangnya sih layarnya kecil dan layarnya cuma sekedar IPS LCD. Jadi masih terbilang yang masih jadul banget lah. Kalau sekarang sih sudah layarnya ada Retina display, OLED dan lain-lain. Tapi sih untuk dari segi genggaman atau dimensi dia cukup oke untuk dipakai kemana-mana. Dan lanjut ke bagian bezel bagian atasnya yang cukup tebal, berisi satu buah kamera 1,2 megapiksel dan satu speaker untuk kita telepon, dan ada satu di atasnya itu lubang mic kalau kita video call. Jadi kita bisa lebih support sih kalau untuk video call dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian bawah, ada bezel yang lumayan tebal dan satu buah tombol home yang berfungsi sebagai fingerprint sensor. Andai saja in-display fingerprint, pasti lebih keren. Di sisi kirinya terdapat satu buah tombol silent dan dua buah tombol volume. Sedangkan di bagian bawah terdapat 3,5 mili jack audio, satu buah lubang mic, dan satu buah lubang port Apple Lightning dan satu buah speaker. Sedangkan di bagian kanan terdapat satu buah tombol power dan satu buah SIM card tray yang berisi 1 nano SIM. Yang kedua yang akan kita bahas bodi bagian belakang. Bodi bagian belakang terbuat dari metal aluminium yang sangat kokoh menurut saya dan cukup ringan dan enak banget dibawa kemana-mana dan enak digenggam. Daripada bodi kaca di iPhone 13 terbaru, saya sih lebih suka bodi metal seperti ini. Di bagian atasnya terdapat satu kamera 8 megapiksel dan satu buah lubang mic dan satu buah flash yang berjejer dengan rapi. Wajar aja iPhone ini menjadi primadona di tahun 2014 karena bodinya yang cukup oke kalau menurut saya. Lanjut kita ke pengaturan, kita pengen lihat dari segi tentang telepon atau isian yang ada di telepon ini yang sudah saya pakai selama 4 tahun. Di sini about-nya kita bisa lihat sih di iPhone 6 dan RAM-nya itu 1 GB dan memori internalnya kita cuma 32 GB. Yang bisa dibilang sih cukup kecil kalau untuk nampung memori-memori atau foto-foto zaman sekarang. Ya layaknya sih di-upgrade ke yang 64 GB, 128 GB masih oke. Tapi ini garansi resmi loh, jadi jangan salah. Dan kita pengen lihat sih dari segi baterai health-nya. Baterai health-nya sudah saya pakai 4 tahun dan sudah tertulis service. Seharusnya sudah layak untuk diservis atau diganti dari segi baterainya, biar kapasitas baterainya bisa sampai maksimum. Ini kapasitas baterainya maksimum kapasitinya di 79%. Kalau di bawah 80% itu sudah tertulis servis. Jadi saya sih rekomen kalau Anda yang pemakai iPhone lama, kalau di bawah 80% silahkan ganti baterai original Apple atau di service center yang terkenal. Dan untuk penampung aplikasi juga banyak banget kok, walaupun RAM-nya 1 GB dan cukup oke dan cukup worth it. Kurang lengkap kalau kita tidak lihat hasil kamera pada iPhone 6 ini. Kamera belakangnya 8 megapiksel dan hasilnya seperti ini. Sedangkan di kamera bagian depannya 1,2 megapiksel hasilnya seperti ini. Dan hasil kamera lainnya itu nanti di akhir video. Dan secara keseluruhan sih dari hasil kamera yang saya pakai 4 tahun sih nggak ada kendala apapun. Dan bahkan bisa ngerekam Full HD dan bisa 60 fps. Yang ketiga, kita pengen coba dalam segi entertainment dan permainan game. Kalau dalam segi nonton YouTube sih masih biasa aja karena layarnya tidak terlalu besar. Andai saja layarnya di angka 5,5 inci sampai 6 inci, itu masih worth it lah kalau kita nonton entertainment baik video, Netflix, dan lain-lain. Dan untuk audionya sih saya rasa masih biasa aja, silahkan dengar sendiri. Sedangkan dalam permainan game, yang uji coba pertama yang saya uji coba ini adalah permainan game Mobile Legends. Bisa disetting rata kanan sih bisa.
Cuman kita harus mengorbankan dari segi performanya. Performanya sih saya rasa belum terlalu maksimal kalau untuk bermain game Mobile Legends di HP ini. Karena kalau sedikit sinyalnya lengah dikit atau meleset dikit akan ada ngelak-ngelak dikit lah. Dan saya rasa sih kalau bermain game Mobile Legends kalau pakai HP ini kurang maksimal. Selain layarnya kecil, baterainya kecil, dan saya rasa cukup cepat panas. Dalam satu game di Mobile Legends itu bisa mengurangi baterai hampir 15-20%. Apalagi performa baterainya yang saya pakai ini sudah mulai melemah. Jadi bisa dibilang sih sangat-sangat boros kalau menurut saya. Dan tidak direkomendasikan kalau Anda beli HP iPhone bekas ini untuk bermain game. Kalau cuma untuk media sosial sih oke lah, tapi kalau untuk main game yang lama-lama jangan. Apalagi bermain game PUBG. PUBG cuma mampu di grafis yang seperti ini aja. Ya standar lah, grafis yang tidak rata kanan tapi rata kiri. Dan permainan game PUBG sih kalau dimainkan di HP ini ya saya rasa sih pasti sama dengan Mobile Legends, kurang maksimal juga. Karena permainan game PUBG lumayan game yang berat di HP sekelas 1 jutaan atau RAM yang 1 GB. RAM 1 GB iPhone ini emang beda sih dari iPhone dari Android lainnya. Karena RAM 1 GB ini hampir sama dengan RAM 2 GB sampai 3 GB Android. Sedangkan RAM yang di Android itu ya bisa dibilang performanya kurang dari iPhone. Ya, inilah adalah hasil dari video iPhone 6 di kamera depannya. Saya rasa sih masih worth it aja walaupun wajah saya tidak terlihat ya kayak putih-putih gitu, tapi ini warna yang natural banget. Ya wajah saya emang gelap sih, jadi nggak masalah sih kalau menurut saya di iPhone 6 untuk video depannya. Ya, ini adalah hasil video kamera belakang pada iPhone 6. Saya rasa sih sudah cukup oke banget, dia ada stabilizernya dan HDR-nya sih sudah cukup terang dan cukup keren sih. Kalau buat video vlog, YouTube, bahkan Instagram dan story dan lain-lain sih masih worth it aja. Apalagi IG sangat support banget tentang iPhone, jadi masih worth it aja sih kalau menurut saya untuk video di media sosial. Terima kasih telah menonton video saya kali ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel saya berkembang lebih baik lagi. Dan salam dari saya Andri Haryawan di Coba Gadget.